Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang revitalisasi jalur Indonesia, rempah, emas, dan nuklir. Pada mulanya soal serakah, lahirlah penjajah. Jalurnya adalah laut, dan aksiologinya perampokan besar-besaran pada 4 hal: rempah, herbal, emas, dan modal nuklir. Yang jadi pertanyaan, kenapa keempat pengetahuan ini tidak menjadi inti kurikulum kita di sekolah? Baik formal, informal, maupun non-formal. Pantas saja kekayaan itu belum menjadi milik kita. Sebaliknya, ia terus menjadi kekayaan penjajah, yang terus menjarah tanpa henti. Maka, merevitalisasi kekayaan ini bukan hanya penting di saat genting, tetapi juga merupakan revolusi kelima. Tentu, agar transformasi negara bangsa Pancasila mengemuka. Tanpa merevitalisasi dalam kehidupan kenegaraan, kita sesungguhnya tak layak disebut manusia, apalagi sebagai negara merdeka. Rempah adalah tumbuhan beraroma yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Para penikmatnya menggunakannya sebagai pengawet dan bumbu dalam masakan. Di dalam rempah terkandung saripati kehidupan, yang membuat penikmatnya merasakan kehidupan adiluhung. Karenanya, rempah-rempah digunakan untuk pengobatan, kesembuhan, relaksasi, status sosial, dan kesehatan. Rempah-rempah dibedakan dari tanaman lain yang punya fungsi mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Karena fungsinya, rempah-rempah menjadi barang dagangan paling berharga di zaman prakolonial. Rempah-rempah adalah alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama mencapai India dan Maluku, mengapa VOC dan Belanda menjajah Indonesia, dan mengapa Spanyol menjajah Filipina, dan lainnya. Dari rempah, terciptalah peradaban, kebudayaan, dan kekuasaan. Layaknya, Logos, sebagai awal mula penciptaan alam semesta, rempah adalah awal mula peradaban Nusantara. Rempah adalah fondasi, tiang, dinding, dan sekaligus atap. Tidak ada sendi kehidupan pada masa itu yang tidak tersentuh oleh rempah. Dari urusan selera di meja makan, hingga mahkota, singgasana, bahkan surga dan neraka. Dengan rempah, bangsa-bangsa di Nusantara menjelajah dunia, berkuasa, dan berjaya. Namun, dengan datangnya imperialisme yang merampok Nusantara, rempah pun habis tak bersisa. Imperialisme merenggut rempah Nusantara, baik dalam kuantitas maupun dalam petuah dan kedikdayaan yang terkandung di dalamnya. Rempah di zaman dulu, layaknya dolar di masa kini. Rempah bukan sekadar komoditas, tetapi juga sebagai alat tukar yang bernilai tinggi. Dengan rempah, Nusantara berkuasa, menjelajah dan mengarungi samudra, dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang disinggahi. Para kolonial menyadari bahwa untuk menaklukkan Nusantara, mereka harus menguasai rempah. Monopoli rempah oleh penjajah membuat bangsa kita menjadi bangsa paria. Praktik monopoli dan cara dagang yang kotor ini pun menurunkan citra rempah di mata dunia. Hilangnya kesaktian dan pesona rempah, membawa hilangnya supremasi bangsa Nusantara di antara bangsa-bangsa lain. Melalui imperialisme, bukan hanya pusaka-pusaka dan harta Nusantara yang dibawa ke Eropa, tetapi juga segalanya. Imperialisme telah merenggut kekayaan, kebanggaan, bahkan sejarah kita. Kita menjadi bangsa yang fakir, kehilangan jati diri, dan kehilangan masa lalu. Cerita tentang bagaimana rempah mengubah dunia telah dihapus dari ingatan kolektif bangsa Nusantara. Jalur rempah kini semakin pudar dari ingatan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Nusantara dahulu memiliki jalur perdagangan yang ramai dan luas. Jalur yang menjadikan Nusantara sebagai poros peradaban dunia, yang menyatukan Barat dan Timur, mempertemukan ratusan kebudayaan dan tradisi dari berbagai benua. Akibat kuasa diskursus orientalisme, sejarah tentang Imperium Sriwijaya hanya dianggap mitos. Bangsa Nusantara telah melupakan kebesaran nenek moyang mereka. Kita telah lupa bahwa Sriwijaya menguasai laut dengan armada yang kuat, dan berdagang secara global dengan rempah sebagai komoditas andalan. Kita kini telah jauh dari laut, dan bukan lagi kekuatan utama maritim dunia. Sejak ribuan tahun lalu, rempah Nusantara telah menghangatkan dinginnya benua utara.
menyembuhkan penyakit di belantara, mengkultuskan ritual agama. Kala itu, tidak ada bangsa yang tidak membutuhkan rempah. Dengan rempah yang melimpah, dan penguasaan atas laut, Sriwijaya menjadi imperium yang sangat adidaya. Sudah saatnya, kita belajar dari sejarah. Bangsa yang tak memiliki sejarah, tak memiliki masa depan. Kita harus mengenal sejarah, sebagai refleksi dan motivasi, untuk membangun masa depan. Dalam pameran Kedatuan Sriwijaya dan Jalur Rempah, kita belajar bahwa kita adalah bangsa maritim yang besar, berperadaban, dan bermartabat. Lebih dalam dari rempah, adalah herbal. Herbal adalah tanaman yang memiliki nilai lebih dalam pengobatan. Semua tanaman yang mengandung zat aktif untuk pengobatan tergolong herbal. Herbal disebut juga sebagai tanaman obat, dan berkembang menjadi salah satu bentuk pengobatan alternatif yang tak memiliki efek samping. Rempah dan herbal adalah kekayaan abadi kita. Dari keduanya, potensi kekayaan yang dapat kita peroleh mencapai 500 triliun per tahun. Selain rempah dan herbal, kita juga memiliki kandungan emas dan nuklir yang besar. Emas adalah unsur kimia, dengan simbol Au, dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembut, mengkilap, kuning, berat, dan mudah dibentuk. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, kecuali klorin, fluorin, dan aqua regia. Logam ini ditemukan di nagit emas, atau serbuk di bebatuan dan deposit aluvial, dan merupakan salah satu logam koin. Jalur penjajahan purba membuat emas kita kini memperkaya mereka. Potensinya bisa mencapai sekitar 1.000 triliun per tahun, jika kita kuasai dan miliki. Jika emas menjadi idola penjajah untuk mendesain keuangan dunia, maka nuklir adalah alat dominasi dan perang tercanggih. Nuklir kini bahkan dijadikan alat ukur kemajuan bangsa. Padahal, sumber daya ini penting bagi masa kini, tetapi dikuasai bangsa lain. Nuklir adalah sumber energi dari reaksi yang melibatkan inti atom. Secara umum, energi nuklir dibagi menjadi 3, nuklir fisi, nuklir fusi, dan kombinasi fisi-fusi. Indonesia memiliki ladang eksplorasi uranium di Tambang Remaja Hitam dan Tambang Rirang Tanah Merah yang terletak di Kalimantan Barat. Kita juga memiliki cadangan nuklir thorium hingga 280.000 ton di Bangka Belitung. Potensi pemasukan dari sektor energi nuklir mencapai 1.500 triliun per tahun. Tak ada jalan mudah, tak ada jalan murah. Terlebih, ketika kekayaan kita dikuasai asing. Dibutuhkan keberanian luar biasa dari seluruh pimpinan bangsa untuk menasionalisasi kekayaan emas dan sejawatnya. Singkatnya, menjadi negara merdeka adalah memiliki dan mengendalikan 4 jalur penting: rempah, herbal, emas, dan nuklir. Tanpa itu, kita belum berdaulat. Revitalisasi Jalur Indonesia, Rempah, Emas, dan Nuklir, oleh Yudhye Haryono. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia.